Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wal waznu yawma idinil haqq faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum. Hakada fi suratil a'raf wa kadzalika fil mu'minun bil ikhtisar. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, maka pada hari kiamat kelak wal waznu yauma idinil haqq, di saat di hari kiamat dan dikumpulkan manusia di mahsyar, maka akan digiring manusia ke hadapan Allah, dan pada saat itu Allah akan mendatangkan timbangan neraca untuk menimbang amal-amal manusia dan jin. Maka disebutkan bahwa pada hari itu neraca timbangan itu pasti ada, dan pada saat itu faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum. Di surat Al-A'raf sampai di sini. Di surat Al-Mu'minun ditambah fil jahannami khalidun. Maka di dalam ayat ini disebutkan kelak di hari kiamat, barang siapa yang berat timbangan amalnya faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Waman khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan dari amal-amalnya faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Maka di surat Al-Mu'minun ditambah seperti ini, maka barang siapa yang amalannya lebih ringan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi dan mereka akan kekal di api neraka. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya dibanding timbangan keburukannya, maka amal-amal solehnya lebih banyak daripada dosa-dosanya, maka faulaika humul muflihun,
mereka akan dimasukkan kepada surga dan mereka jaya di dalamnya. Maka inilah dari pendalilan tentang permasalahan mizan, permasalahan timbangan. Dan begitu pun di dalam ayat yang ma'ruf di dalam Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka begitu pun di dalam surat Al-Qari'ah yang kita baca atas qiraah Al-Kisai, bukan Hafs an Asim, yang maknanya fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa di hari kiamat kelak timbangan amalan-amalan baiknya lebih berat dari timbangan amalan keburukannya, maka akan fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan hidup dalam kehidupan surga yang diridhoi. Namun barang siapa fa amma man khaffat mawazinuh, maka barang siapa yang ringan timbangannya, maknanya timbangan amalan-amalan baiknya lebih ringan dari amalan-amalan buruknya. Amalan-amalan buruknya lebih berat dan amalan kebaikan lebih ringan, maka fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka dia akan dimasukkan kepada api neraka yang menggelegak. Dari dua ayat ini barakallahu fikum, atau tiga ayat dengan potongan surat Al-Mu'minun, maka dari tiga ayat ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa seluruh yang namanya manusia dan jin harus mengimani tentang adanya al-mizan dan timbangan. Maka al-mizan dan timbangan itu adanya hak. Di hari kiamat akan didatangkan kepada jin dan manusia untuk menimbang amal-amal yang buruk dan amal-amal yang saleh, maka sifatnya mempunyai dua neraca. Maka ini adalah ijma' dari kaum muslimin min ahli sunnah. Dan di sana dari kelompok ahlul bid'ah yang notabene mengaku kaum muslimin, dari kelompok al-Mu'tazilah yang mana mereka lebih mementingkan akal daripada nas asy-syar'i, maka mereka mengatakan bahwa makna al-mizan di dalam ayat Al-Qur'an ini dan hadis-hadis yang ada hanya sekedar ibarah and justice for all. Hanya sekedar maknanya adalah Allah akan menegakkan keadilan and justice for all, keadilan untuk semua makhluknya. Sehingga yang namanya mizan neraca itu tidak ada. Yang ada itu maknanya adalah Allah akan berbuat keadilan di hari kiamat. Maka ini adalah ucapan yang salah. Karena tadi telah kita sebutkan dalil-dalil di Al-Quran bahwa yang diinginkan dengan mizan itu adalah ada apa adanya. Sesuai dengan ayat tadi, wal waznu yauma idinil haqq. Maka timbangan itu pasti akan ada dan benar adanya. Maka madhab kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan dari yang namanya al-mizan. Dan dari hikmah di mana Allah akan menimbang seluruh amalan-amalan kita, maka yang pertama dari hikmahnya adalah kita hidup di dunia ini yang merupakan darul amal, tempat ibadah, maka kita akan lebih bersemangat untuk mengumpulkan pundi-pundi amal-amal soleh kita. Fa fi hadad darul amal fa nahnu nujammi' zad liyaumil ma'ad. Maka dengan hikmahnya di sini kita yang hidup di dunia ini sibuk mengumpulkan pundi-pundi amal-amal soleh.
Dan itulah hakikat kita diciptakan di dunia. Seperti Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam surat Ad-Dariyat disebutkan, tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka dengan diadakannya mizan, yang mana kita dihidupkan ke dunia ini untuk beribadah, maka semakin semangat Bani Adam untuk melaksanakan ibadah, mengumpulkan pundi-pundi amal-amal solehnya, karena kelak akan dihisab. Dan juga hikmahnya juga, Allah akan dengan mizan ini menjadikan manusia yang baik dan manusia yang buruk. Maka ini sesuai dengan hakikat kita dilahirkan ke dunia ini untuk diuji di muka bumi ini. Seperti ucapan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kalian hidup di dunia ini untuk apa? Lam li ta'lil, untuk liyabluwakum, agar kalian diuji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang banyak mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, dan siapa di antara mereka yang lalai hidup di dunia hanya sibuk dengan kebutuhan dunia saja tanpa memikirkan akhirah. Dan juga dari hikmah yang ketiga, dengan adanya mizan maka menepis prasangka dan praduga bahwa manusia itu diciptakan bukan hanya hidup di dunia dan mengejawantahkan syahwatnya. Lapar tinggal makan, haus tinggal minum, dan syahwat lawan jenis tinggal diejawantahkan. Itu saja. Dan ngantuk tidur. Maka tidak hanya itu, tetapi hidup di muka bumi ini untuk beramal. Maka Allah berfirman di dalam banyak ayatnya, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan summa annakum ilaina la turja'un." Maka jangan dikira kalian hidup di dunia ini abathan, hanya hidup begitu saja seperti binatang ternak yang jika lapar makan, jika ngantuk tidur, tanpa ada amal-amal soleh yang akan dihisab, dan tanpa ada amal-amal soleh yang akan ditimbang. Maka inilah dari hikmah dengan diadakannya al-mizan. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepada al-mizan, dan semangatlah kita mengumpulkan amalan-amalan soleh agar kelak amalan-amalan kita menjadi perkara yang berat di mizan kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafuran rahim.